bagaimana menghadapi ketika ada FOMO yang viral-viral nih. Kita boleh nggak sih ikut? Sebenarnya FOMO itu apa sih gitu kan? Sebenarnya FOMO itu apa sih? Kalau bahasa kerennya FOMO begitu sebenarnya adalah singkatan fear of missing out ya. Cuma kalau kita sederhanakan ikut-ikut yang lagi viral gitu aja. FOMO itu ikut-ikut yang lagi tren gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita FOMO itu? Andaikan ada yang lagi viral, kemudian kita nih sebagai orang-orang yang tidak mau ketinggalan zaman, terus ingin mengikuti tren yang ada. Malah seharusnya teman-teman sekalian, saya teringat ada dawuh yang disampaikan alal aqili ayyakuna arifan bizamani mustaqbilan bisya'ni wa arifan birabbi. Ada dawuh makalah demikian bahwa orang yang cerdas itu memang seharusnya dia mengikuti eranya, mengikuti zamannya. Dia siap menghadapi bagaimana tindakannya, bagaimana yang sedang dia hadapi, dan dia tahu siapa Tuhannya. Itu seharusnya orang-orang yang cerdas. Arifan bizamani. Karena kenapa? Kita mau tidak mau akan mengikuti zaman, sehingga ketika kita tidak mengikuti zaman, kita akan ketinggalan, tidak bisa memaksimalkan potensi yang kita miliki. Oleh karenanya sebenarnya kalau dikatakan FOMO itu boleh atau tidak, boleh-boleh saja, tidak masalah. Orang mau mengikuti tren yang sedang viral, kemudian ada apa sih kehebohan di media sosial mungkin atau di lingkungan kita, ini kita boleh-boleh kita pertimbangkan adalah dalam tren-tren yang terjadi itu memang yang paling banyak adalah tren-tren yang itu yang perlu untuk kita pertimbangkan. Pertama, tren itu berbau negatif. Kenapa? Sebenarnya yang viral itu seringnya yang negatif itu memang sudah di-spill di dalam Al-Qur'annya. Kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an itu ada dawuh Allah dawuh demikian, wa in tuti' aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikutin kebanyakan orang yang ada di muka bumi, ini malah yudilluka an sabilillah, mereka justru akan membuat kamu tersesat dari Allah. Yudilluka an sabilillah. Sehingga dari sini kita simpulkan, memang kalau kita dikit-dikit ngikut yang viral tanpa pertimbangan, kebanyakan yang viral itu cenderung ke arah yang negatif. Kenapa sih kok banyak yang mengarah ke arah negatif daripada viral mengarah ke arah positif? Kenapa? FYP itu kalau yang negatif lebih mudah untuk viral muncul, ketika FYP itu yang positif lebih sulit untuk viewernya naik. Kenapa? Karena nyuwun sewu, mungkin ini juga masih ada kaitannya. Kalau kita lihat dalam konsep circle, kalau teman-teman lihat di dalam Ta'limul Muta'allim, di sana ada pembahasan mengenai jalis al-jalis as-salih wa ghairu salih. Teman duduk ya, circle yang solih dengan yang tidak baik. Kalau teman duduk yang tidak baik, didawuhkan di dalam Ta'lim Muta'allim, menyebarnya sikap yang buruk ini cenderung jauh lebih cepat daripada menularnya sikap yang baik, menularnya kebaikan kepada temannya. Lebih cepat menular yang nggak baik. Di sana digambarkan cepatnya itu kayak kama ta'kulun nar al-hatab. Seperti halnya api itu membakar kayu yang kering. Maka dari itu kalau dilihat dari perumpamaan ini memang sudah seharusnya begitu ya. Jadi kalau kita lihat kenapa sih kok yang viral itu gampang-gampang sekali yang negatif, kenapa kok yang enggak, yang positif enggak gampang-gampang viral, justru malah cenderung viewernya rendah. Ini memang menguji keikhlasan orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ini benar-benar ikhlas enggak? Ini dakwahnya nih lil subscriber, lil like, lil komenat, komenin wal komenat, lil FYP atau lillahi ta'ala sepertinya. Sehingga
Makanya untuk yang FOMO yang ke arah yang positif agak jarang ya kita temukan. Maka teman-teman perlu pertimbangkan terlebih dulu. Kalau yang negatif tentu seharusnya kita jauhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tadi dawuh penjelasan dari Neng Sayyidah Hasinah tentang bagaimana maraknya sebuah aktivitas yang disebut dengan FOMO, atau ketika orang mencari tren, atau ketika orang mengikuti sesuatu yang sedang viral atau sedang FYP. Nah, ini perlu kita cermati, perlu kita perhatikan bahwasanya apa yang disampaikan oleh Neng Sayyidah Hasinah, bahwasanya kita boleh-boleh saja mengejar viral, mengejar populer untuk meraih banyak pengikut, banyak follow, kemudian banyak subscriber. Itu boleh-boleh saja, asalkan di sini kita hendaknya untuk bisa memfilter ya, menyaring ya, selaku muslimah, termasuk umat Islam yang muslim juga, yang laki-laki juga, untuk benar-benar ajaran Islam ini menjadi filter, tidak asal mengikuti tren yang sedang naik daun, tapi bagaimana ketika tren itu selagi itu memang sesuai dengan ajaran Islam, itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, maka kita boleh-boleh saja ya, atau hal yang tren itu kita modifikasi menjadi sesuatu yang ada nilai dakwahnya, ada yang nilai lebih islami, yaitu boleh-boleh saja, karena kita niatkan untuk dakwah. Jangan sampai kita ini mengikuti tren tanpa batas, tanpa filter, sehingga kita mengikuti kebanyakan manusia ya. Nah, maka kita boleh-boleh saja kalau kita ingin terkenal, hendaknya kita ngikutilah tren-tren yang itu sesuai dengan syariat Islam ya, tidak menabrak syariat, sesuai dengan etika, menjaga adab, menjaga sopan santun, kemudian juga tidak mengumbar maksiat. Ini tadi disampaikan oleh Neng Sayyidah Hasinah, kebanyakan yang berbau maksiat, kejahatan, keburukan itu lebih cepat FYP, lebih cepat viral. Kenapa? Karena itu tadi, kebanyakan manusia ini condong kepada kesesatan ya, karena ketika hal yang berbau maksiat ini pelaku kesesatan, orang kafir dan sebagainya, pelaku maksiat, ini pasti akan banyak yang mendukung ya, sedangkan hal-hal yang kebaikan ini tentu hanya orang-orang tertentu saja, orang yang hatinya tergerak untuk melakukan kebaikan. Makanya hal-hal yang berbau negatif itu masih akan lebih cepat viralnya, hal yang berbau kemaksiatan, pornografi misalnya, yang mengumbar aurat, yang menceritakan tentang seksualitas misalnya, itu pasti akan cepat viral di media sosial, apakah itu di Facebook, kemudian apakah itu di Instagram, TikTok, kemudian di YouTube. Itu banyak sekali postingan-postingan itu pasti akan cepat viral ketika itu yang berbau negatif, berbau unsur kemaksiatan atau pornografi. Maka kita selaku umat Islam, muslim dan muslimah, hendaknya kita harus berhati-hati, menjaga adab, menjaga kehormatan, jangan sampai merendahkan harga diri, membuka auratnya demi untuk mencari like atau subscriber atau pengikut ya, jangan sampai itu terjadi. Jangan sampai kita gadaikan kehormatan kita gadaikan kemuliaan diri kita, iffah kita, yaitu kehormatan diri dengan perbuatan yang maksiat, yang itu nanti akan mencelakakan diri kita. Tentu balasannya akan sangat besar ya, akibatnya, dampaknya selain itu akan merusak generasi ya, orang-orang yang menonton akan mencontoh apa yang kita lakukan, kemudian itu juga akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kalau kemaksiatan yang kita lakukan tentu akan
mengandung dosa besar, apalagi ketika banyak orang yang menonton dan itu adalah konten negatif, konten yang berbau kemaksiatan. Tentu kita akan mendapatkan dosa jariahnya, pertama dosa yang kita lakukan karena sudah melakukan kemaksiatan, kemudian ada banyak orang yang menontonnya yang itu mengumbar aurat, itu akan menambah dosa bagi kita semuanya. Maka hendaknya ini untuk diperhatikan bagi para konten kreator, bagi para YouTuber, kemudian para influencer yang selama ini sibuk dengan media sosial, yang mereka bisa berkembang, meraih cuan atau kekayaan melalui media sosial, hendaknya memperhatikan adab-adab atau etika dalam berinteraksi sosial sebagaimana yang telah diajarkan oleh syariat Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai kemudian jilbabmu, pakaianmu yang seolah syar'i, namun ternyata engkau malah merendahkan diri, merendahkan martabatmu demi untuk mencari pengikut, demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Ya, jadi aurat diumbar, harga diri ini dijatuhkan demi untuk mendapatkan keuntungan duniawi yang itu tidak seberapa. Karena kekayaan apapun yang didapatkan itu semuanya tidak akan bisa menyelamatkan dari azab kubur, tidak bisa menyelamatkan dari panasnya siksa api neraka. Nah, ini untuk para konten kreator semuanya, ya, terutama ini bagi para muslimah, bagi para santri, ya hendaknya untuk memperhatikan etika. Jangan asal sembarangan posting, ya, update status dan sebagainya. Kalau itu melanggar syariat, ingatlah harus berhati-hati, karena semuanya apa yang Anda lakukan, apa yang Anda posting, apa yang Anda komen di media sosial, semuanya sedikit pun tidak akan lepas, tidak akan lolos dari pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau konten yang kita tebarkan ini berbau positif, mengandung kebaikan, insya Allah ketika ada banyak orang yang tergerak, tertarik dengan apa yang kita sampaikan, insya Allah itu nanti juga akan menjadi pahala jariah. Walaupun kita mati, selagi media sosial kita masih ada, akun sosial kita masih ada, dan itu banyak dilihat, ditonton, ketika itu mengajarkan kebaikan, mengandung pesan hikmah, mengandung pesan dakwah, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang terus berlimpah ketika kita sudah mati. Dan hendaknya nanti apa yang kita lakukan jangan sampai ini membawa kita ke neraka. Insya Allah apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini sebagai bentuk ladang, tetapi tempat kita untuk menanam kebaikan. Insya Allah nanti kebaikan yang kita lakukan di dunia akan berbuah surga. Ya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Harus berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf atas segala kekurangan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.